Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga kita pada setiap pagi kita bisa mendapatkan ilmu-ilmunya. Yang saya hormati pula para pengurus jamaah online Asyifa yang selalu sekuat tenaga untuk berupaya agar kajian kita tetap jalan pada setiap harinya sehingga kita semuanya mendapatkan ilmu dari ustadz-ustadz kita. Yang saya cintai Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, memberikan rezeki setiap kebutuhan kita, memberikan kemudahan setiap urusan kita, dan juga memberikan ampunan pada setiap dosa-dosa kita. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semua di pagi hari ini kita bisa duduk di depan laptop kita, bisa duduk di depan HP kita ajak HP kita untuk mencari pahala dan mudah-mudahan menjadi saksi kita di dalam surga nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat ini kita sampai pada Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-50. Pada bab yang ke-50. Ini sudah agak lama ya, sudah jauh ini. Sudah bab ke-50. Dan ada judulnya takut, ada kitab yang judulnya ada Riyadhus Shalihin yang di situ judulnya takut saja. Ada yang takut kepada Allah. Nah, dan di sini saya akan memberi judul takut kepada Allah dan apa yang kita takutkan. Takut kepada Allah dan apa yang kita takutkan. Punya saya judulnya Al-Khauf, Ustaz. Ya, al-khauf itu artinya takut. Oh iya. Al-khauf itu artinya takut. Tapi ada yang dalam kitab lain saya menemui takut kepada Allah. Ada yang juga takut begitu saja. Nah, yang pertama arti takut itu. Arti takut. Kalau kita buka dalam kamus bahasa Indonesia, itu takut itu gemetar, ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Sehingga kita takut betul. Nah, tidak berani, ya, tidak berani itu karena ada atau berbuat, menempuh, menderita dan lain sebagainya. Jadi kayak kegelapan malam kita tidak berani berjalan. Nah, takut juga punya arti takwa. Nah, takut juga punya arti segan dan hormat. Kayak hendaklah kita takut kepada Allah. Baik, kemudian takut kepada Allah. Yang kita takuti itu apa? Sebenarnya takut kepada Allah itu satu, Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Maha kasih sayang. Ya. Kalau Maha kasih sayang,
Yang kita takuti adalah jangan sampai Allah tidak kasih sayang kepada kita. Jangan sampai Allah tidak kasih sayang kepada kita. Maka kita betul-betul bagaimana mencari kasih sayang Allah dan selalu mendapatkan kasih sayangnya Allah pada kita. Dan apa yang kita takutkan? Ya, yang kita takutkan ya kalau Allah kasih sayang, ya yang kita takutkan jangan sampai kita tidak mendapatkan kasih sayangnya. Itu contohnya. Baik, dalam pembukaan kitab dari Riyadhus Shalihin itu ada surat 2 ayat 40. Di situ insya Allah wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Tapi ayat itu awalnya dari ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Monggo Jadi Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjimu kepadamu. Hanya kepadaku hendaknya kamu takut. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu, Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ishak. Jadi nama lain dari Bani Yakub. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kamu akan nikmatku yang telah kami berikan kepadamu. Nah, Bani Israel ini luar biasa nikmat-nikmat Allah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan-makanan yang disukai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka dengan menjadikan keturunannya banyak yang jadi nabi. Allah memberikan kenikmatan yang supaya mereka tidak tersesat, menurunkan banyak kitab-kitab, menurunkan kitab-kitabnya kepada Bani Israel. Sehingga Bani Israel itu luar biasa. Dan menurut penelitian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmati allati an'amtu alaikum, itu Bani Israel itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Bahkan menurut penelitian di tahun berapa itu 1000 penduduk, kalau di Indonesia gitu mungkin saat itu hanya 1 profesornya. Tapi di Bani Israel sudah 100 dibanding 1. Itu betapa cerdasnya Bani Israel itu. Nah, kalau sudah begitu, wa'aufu bi'ahdi. Wa'aufu bi'ahdi. Dan penuhilah janji kalian, ya, wa'aufu, penuhilah bi'ahdi, janji kalian, ya, kepadaku. Ini kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin mulai wa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Berarti kita semua bisa sebagaimana ayat yang ke-7 172. Jadi ada ya Bani Adam. Jadi semua manusia itu pernah berjanji kepada Allah. Tapi kita kembali dulu ke ayat ini. Wa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum.
penuhilah janjimu kepadaku, maka saya akan memenuhi janjiku kepadamu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah perintahku, maka saya akan berikan apa yang telah janjikan kepadamu. Nah, kalau kita sebagai orang muslim, maka janji kita kepada Allah adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janji kita adalah ya syahadat itu. Kalau kita bersyahadat, berarti kita harus memahami dulu apa, harus paham apa yang disebut dengan la ilaha illallah. Nah, itu kita pahami supaya kita tidak masuk ke dalam syirik. Nah, mungkin ada yang sudah Islam tapi belum paham betul. Ada yang sudah Islam tapi ya pokoknya pahami betul la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah. Tidak akan bisa yang memberikan ketenangan kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong anak-anak kita kecuali Allah. Itu dipahami kecuali Allah, kecuali Allah. Sehingga kita akan kuat bahwa Allah lah segalanya bagi kita. Allah lah yang menjadikan kita begini. Nah, itu ya. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah hendaknya kamu takut. Nah, itu. Kemudian ada ayat yang lain di surat Al-A'raf. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Monggo. Ya Ustaz, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri secara berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini." Wa idh akhadha rabbuka, tatkala menjadikan atau tatkala mengeluarkan rabbuka Tuhanmu min bani Adam, dari anak cucu Adam, min duhurin, dari tulang punggung mereka. Kalau di sini disebutkan bani Adam. Kalau tadi bani Israel. Kalau di sini bani Adam berarti tidak ada kita yang tidak keluar dari Nabi Adam. Kita semua itu anak cucunya Nabi Adam dan keluarganya. Yang jelas kita mungkin mengatakan keturunan Nabi. Iya, kita keturunan Nabi Adam. Ya. Wa asyaduhum ala anfusihim, dan saya memberikan saksi, saya memberikan kesaksian terhadap mereka, Bani Adam, ala anfusihim, terhadap diri Bani Adam tersebut. Alastu birabbikum. Bukankah saya ini adalah Tuhanmu? Nah, ditanya oleh Allah, bukankah saya ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka anak Adam itu menjawab, bala, inggih, iya, syahidna, dan saya bersaksi. Qalu bala syahidna. Betul, saya bersaksi.
bahwa engkau adalah Tuhan saya. Antakulu yaumal kiamah, supaya mereka tidak mengatakan di hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, inna kunna sesungguhnya kami tentang ini, hadza tentang ini, tentang persaksian ini, ghafilin lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu dilahirkan ke dunia, ditanya dulu, bukankah saya ini Tuhanmu? Mereka menjawab, iya. Nah, supaya apa? Supaya di hari kiamat nanti kita tidak lupa bahwa betul-betul Allah itu Tuhan. Baik. Kemudian ini masih ayat ini, ayat pendukungnya dan juga hadis pendukungnya. Hadis penguat dari Imam Bukhari, kitab yang ke 1290 berapa ini? 96. An-Zuhri an Abi Salama ibni Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yulatu 'alal fitrah fa abawahu yahwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kama salil bahima tuntajul bahima hal tara fiha jad'aun. Monggo. Ya, Ustaz. Dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? An-Zuhri, dari Zuhri, an Abi Salama, dari Abi Salama bin Abdurrahman, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah, qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, yuladu dilahirkan, 'alal fitrah, dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci. Maka bagaimana bisa berubah? Kok bisa berubah menjadi A, bisa berubah menjadi B, bisa berubah. Maka kelihatannya lingkungan. Dan lingkungan yang pertama adalah fa'abawahu yuhawidani. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi. Ya. Au yunassiranihi, menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, menjadi Majusi. Nah, jadi orang tua ini yang berpengaruh pada anaknya supaya anaknya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, ya orang tuanya. Nah, kama salil bahima, sebagaimana binatang ternak. Tuntajul bahima, melahirkan binatang ternak. Maka Rasulullah bertanya, hal tara fiha jad'aun. Apakah kamu melihat ada binatang ternak yang dilahirkan dalam kondisi cacat? Tidak. Ya, begitulah manusia dilahirkan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Ya, dalam keadaan sempurna, dalam keadaan suci. Nah, yang berpengaruh adalah orang tuanya. Maka hati-hati orang tuanya ini. Ujungnya orang tua itu bisa memasukkan anaknya ke surga
dan bisa memasukkan anaknya ke neraka. Ya, awalnya dari orang tuanya. Maka kita harus berhati-hati sebagai orang tua. Apakah anak kita masukkan ke surga atau anak kita masukkan ke neraka. Jangan sampai kita memasukkan anak kita ke neraka. Itu yang kita takutkan. Yang kita takutkan itu adalah masa depan. Masa depan. Ya. Nah, kemudian kembali ke Riyadhus Shalihin ada Inna batsya rabbika lasyadid. Monggo, perhatikan. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Inilah yang kita takutkan. Dan azab itu kapan? Azab itu kapan? Azab itu adalah nanti di yaumul kiamah. Nah, berarti yaumul akhir. Yaumul akhir ini ada dua, ada yaumun sesudah dunia, ya, dunia dan akhirat. Ada yaumun akhir, itu yaumun saat kita di hari tua. Kalau muda, yaumul akhirnya apa? Lah, di dalam Al-Quran ada takutlah kamu meninggalkan ya anak yang lemah. Nah, itu yang kita berarti jangan sampai di hari tua kita meninggalkan anak-anak yang lemah. Betapa getunnya kita. Ternyata anak-anak kita tidak bisa membantu kita. Ternyata anak-anak kita menjadikan susah. Ya, awalnya tadi yang harus kita pelajari di awalnya. Jangan sampai kita menjadikan anak kita menjadi Majusi, anak kita menjadi Nasrani, anak kita menjadi Yahudi. Kalau pada akhirnya begitu, di hari tua kita luar biasa sedihnya. Kemudian, apalagi di hari akhirat. Ya, betapa sedihnya kita. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Monggo diartikan. Ya, Ustaz. Demikianlah siksaan Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat dolim. Sesungguhnya siksaannya sangat pedih lagi sangat berat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Itu adalah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Dan itu adalah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Kami tidak akan menundanya kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang sengsara, maka ia berada di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.
Yang kita takutkan kembali, kalau takut kepada Allah, yang kita takutkan itu adalah hari akhirnya. Hari akhir kita. Bagaimana kita nanti di akhirat. Itu yang kita takutkan. Apakah kita ini masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Itu yang betul-betul kita takutkan. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى. Begitulah jika Tuhanmu menjadikan akhadhal qura, ya, menjadikan salah satu penduduk atau negeri waya dhalimatun, dan penduduk itu dalam keadaan zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya adab Allah diambil dengan adab Allah yang alim, syadid, dan keras. Alim itu ya istilahnya kalau orang mati itu ya, kalau mati langsung itu adim contohnya. Tapi kalau dimatikan, dihukum mati, tapi disayat dulu. Kayak kita lihat film PKI itu. Betapa jahatnya orang PKI itu sampai disayat-sayat itu. Nah, itu adabun alim. Ya dibunuh tapi sedikit-sedikit. Syadidun keras. Nah, siksa itu ada dua. Kedoliman itu menimbulkan dua. Dolim secara pribadi, maka menimbulkan yang namanya musibah. Dolim secara jamaah, secara kelompok atau satu negeri, maka menimbulkan fasad. Ya, fasad. Ya, jadi apapun musibah yang kita kerjakan itu fabima kasabat aidikum. Disebabkan karena pekerjaan atau perbuatan kita. Itu kalau secara pribadi-pribadi. Tapi kalau secara massal atau dikerjakan oleh pemimpin aidinnas, maka akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Jadi kalau kerusakan-kerusakan itu yang besar, itu ditimbulkan oleh satu pemimpin, dan kedua adalah sudah menjadi kedoliman yang jamaah. Jadi dosa jamaah. Saya kasih contoh di dalam ayatnya ada dhoharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Ya. Telah tampak al-fasad, kerusakan, fil bari, di dalam darat, wal bahri, dan di dalam laut, bima kasabat aidin nas, disebabkan karena aidin nas, pemimpin-pemimpin manusia, atau diartikan tangan-tangan manusia. Itu kalau sudah jamaah, maka tampak kerusakan-kerusakan. Ya, kalau kita lihat kejadian-kejadian yang menyebabkan kerusakan berjamaah, kerusakan banyak, oh itu pasti ada tangan-tangan manusia yang berjalan. Nah, tangan-tangan manusia yang bisa menyebabkan begitu siapa? Lah aidinas, penguasa-penguasa manusia. Karena kedoliman dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia, menyiksa dia, alimun syadid. Inna fi dzalika laayatal liman khafa adzabal akhirah. Inna fi dzalika, di dalam itu semua, ya, di dalam itu ada bukti liman khafa, yang takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah, orang yang betul-betul melaksanakan perintah Allah, lah saat itulah bukti nyata bahwa Allah itu benar. Bahwa Allah itu benar. Kalau di dalam dunia ini kadang-kadang yang benar sering tertipu, yang benar sering ngalah dan lain sebagainya. Tapi saat itu maka ada bukti yang nyata dari Allah bahwa orang yang takut kepada Allah itu betul-betul dikasih Allah tanda. Oh inilah betul-betul yaumun majmu', ya.
Di hari yang dikumpulkan lahun nas, para manusia semuanya dikumpulkan. Wadhalika yaumun masyhud, dan hari itu adalah hari yang disaksikan oleh semuanya. Baik manusia yang taat maupun manusia yang tidak taat, manusia yang munafik, manusia yang kadibin, manusia semuanya dikumpulkan jadi satu dan semuanya menyaksikan. Inilah hari yang kita saksikan bersama. Maka hari itu adalah bukti bahwa orang yang betul-betul khaufa adzabal akhirah, orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah, takut kepada adab di akhirnya, maka dia membuktikan, oh iya ternyata benar. Ternyata benar. Ya, rugilah orang yang di dunia tidak takut kepada hari akhirat. Makanya banyak hadis, jikalau Anda itu percaya kepada Allah dan hari akhir, ya, yu'min billah wal yaumil akhir, yu'min billah wal yaumil akhir. Maka banyak hadis begitu, ya. Kalau saya lihat hadis, apabila Anda beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah kalian itu memuliakan tamunya. Hendaklah kalian berkata dengan benar atau diam. Hendaklah kalian perempuan tidak bepergian lebih dari 1 hari dan tanpa muhrim. Itu diantaranya hadis yang tentang takut beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, pada hari itu yang masyhur, yang disaksikan semua, wama nuakhiruhu illa liajalim ma'dud, dan tidak saya akhirkan atau waktunya tidak bisa diundur, ya, waktunya sudah tidak bisa diundur, illa liajalim ma'dud, kecuali pada ajal yang sudah ditentukan. Ma'dud sudah diperhitungkan betul, ini waktunya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala saat di dunia ini betapa luar biasanya, betapa rahman rahimnya Allah kepada manusia, diberikan kesempatan untuk kembali. Kemarin kita sampaikan diberikan kesempatan untuk taubat kepada Allah. Dan kalau sudah bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan dirinya untuk mengampuni segala dosa kita. Bahkan di dalam Al-Quran, manusia tidak boleh putus asa terhadap kedoliman-kedoliman yang pernah dilakukan. Bertobatlah, bertobatlah. Kembali kepada Allah, jangan putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengampun dan maha kasih sayang. Dan kasih sayang Allah, ampunan Allah lebih besar daripada marahnya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni. Pada hari itu, kata Allah, pada hari itu la takallamu nafsun, tidak akan bisa berbicara, tidak akan bisa berkalam-kalam. Ya, tidak akan bisa berbicara nafsun seorang kecuali bi'idni, dengan izinnya. Pada hari itu yang menyaksikan mulutnya sudah tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan di dalam surat Yasin, ya, Allah berfirman bahwa yang bisa berbicara mulutnya dikunci, ya, nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lesannya dikunci, nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan yang diizinkan untuk berbicara adalah tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, dan juga kakinya menyaksikan. Yang diizinkan hanya itu, ya. Lesannya tidak diizinkan. Kalau di dunia ini lesannya diizinkan berbicara, sehingga berbicara kita itu bisa A. Kalau yang dibicarakan A, pekerjaannya bukan A, kadang-kadang begitu. Karena lesan itu, maka hati-hati dengan lesan.
hati-hati dengan lisan sampai Rasulullah menyampaikan kalau tidak bisa berkata baik, ya diam saja. Kalau lagi marah, maka diam saja. Diam kalau lagi marah. Nah, faminhum syaqiyun wa sa'idun. Dan di antara manusia pada hari itu ada yang merasa sedih, ada yang merasa bahagia. Ya, ada yang syaqiyun, ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Syaqiyun wa sa'id. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita, mengumpulkan kita dalam keadaan sa'idun, dalam keadaan bahagia. Dan kita dikumpulkan pada orang-orang yang selalu bahagia, selalu tenang. Ya Allah Subhanahu wa taala. Fa'ammal ladzina saqu fa finnar. Adapun orang-orang yang sengsara, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Dan dia di dalamnya menarik nafas dengan merintih. Ya. Nah, inilah yang kita takutkan. Di hari akhir itu, akhir kita jangan sampai berakhir di tempat yang menyedihkan. Kalau kita berusaha sekuat kemampuan kita siapkan sekuat kemampuan kita agar di akhir kita itu menjadi baik. Yang paling penting, bahkan orang yang paling penting itu di akhirnya. Yang paling penting di akhirnya. Barang siapa yang di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Berarti akhir kehidupannya yang paling penting. Maka kita mulai sekarang kita siapkan supaya akhir kita berakhir dengan baik. Ada sebuah hadis, ya. Ini saya lihat di hadis Bukhari nggak ketemu, di 9 hadis nggak ketemu, tapi saya cari ternyata Syekh Albani juga mensahihkan di dalam kitabnya Jami'us Shaghir. Igtanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika. Wasikhataka qabla saqamika. Wa ghinaka qabla faqrika. Wa faragaka qabla sughlika. Wa hayataka qabla mautika. Monggo. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Iktanim khamsan. Kalau saya lihat di dalam bahasa Arab, di dalam kamus bahasa Arab, iktanim itu punya arti memaksa, ambil dengan paksa, atau merampok. Ambil dengan paksa 5 perkara sebelum 5 perkara yang datang. Jadi paksa betul, ambil betul. Kesempatan itu ambil betul. Jangan sampai kita tidak mengambilnya. Jangan sampai kita lalai. Dan jangan sampai kita kalah. Tapi gunakan betul. Gunakan betul. Itu artinya iktanim. Ya, iktanim. Nah, yang pertama, sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi, masa muda itu ambil betul. Kesempatan ini ambil betul. Bahkan dirampok betul masa mudanya. Disibukkan di masa muda. Makanya Allah itu sangat heran kalau ada anak muda yang sibuk ke masjid. Luar biasa ini. Yang sibuk ke masjid. Termasuk anak muda yang dilindungi. Saat nanti di hari kiamat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yaitu anak muda yang selalu sibuk ke masjid. Nah,
Saat muda siapkan betul untuk persiapan hari tua. Jangan sampai sudah datang waktu tua getun. Aduh, ternyata saya sudah tua. Sudah tua, belum bisa ngaji, belum bisa, gak punya ini, gak punya itulah. Maka saat muda disiapkan betul. Siapkan betul. Nah, jangan sampai hari tua datang, ternyata belum bisa kita. Kadang-kadang, ya Allah, ternyata sudah tua. Ternyata dosa saya masih banyak. Saya pernah melaksanakan inilah. Itu siapkan di masa muda. Siapkan di masa muda. Jangan sampai getun di hari tua. Wasihhataka qabla sakomika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Maka sehat ini digunakan waktu yang betul-betul. Digunakan kesempatan yang betul sehat itu. Sebelum datang waktu sakit. Jadi sehat itu diambil betul. Bagaimana saya selalu sehat. Bagaimana selalu makannya yang menjadikan saya sehat. Minumnya yang menjadikan saya sehat. Saya supaya sehat selalu, maka supaya tidak datang sakit, maka saya harus makan makanan yang sehat. Saya harus minum minuman yang sehat. Maka yang masuk ke dalam mulut kita harus yang sehat-sehat. Jangan sampai yang tidak sehat. Itu kita gunakan full. Kita kuatkan, jangan sampai tertipu, jangan sampai terbawa dengan yang tidak sehat. Maka sehat itu dirampas betul. Rampaslah kesehatan itu. Ikhtanim, ya, ikhtanim sikhataka. Ya, rampas sehat Anda supaya selalu sehat selamanya. Sebelum datang waktu sakit. Nanti kalau sudah waktu sakit, getun. Kenapa saya begini? Kenapa saya makan ini? Kenapa saya belum begini? Lah, sudah sakit. Nah, tinggal getunnya. Wa ghinaka qabla fakrika. Dan kayamu sebelum fakirmu. Saat kita kaya, maka gunakan kesempatan betul. Rampas betul untuk berinfak. Rampas betul untuk bersedekah. Banyak menolong orang. Itu saat kaya. Jangan sampai saat miskin baru punya pikiran, oh seandainya saya punya uang, saya bisa infak, saya bisa enggak. Tapi saat kaya itu saya harus berinfak. Saya punya kesempatan ini, saya punya kesempatan ini. Nah, begitu saat kaya. Wa faraghoka qabla sughlika. Waktu luangmu sebelum waktu sakitmu. Ini seakan-akan bahwa saat kita masih di dunia, gunakan kesempatan betul sebelum nanti datang di akhirat. Kalau sudah datang di akhirat, sudah tidak bisa apa-apa. Kita tinggal mempertanggungjawabkan. Lesan kita sudah tidak bisa berkata apa-apa, apalagi yang lainnya. Gunakan kesempatan masih di dunia. Gunakan sebanyak-banyaknya masih di dunia, gunakan kebaikan. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Kalau sudah mati, sudah tidak bisa apa-apa. Sudah berhenti mati itu. Amal kita sudah berhenti. Ya, jadi kalau mati sudah berhenti, nggak bisa apa-apa. Getun di dalam makam, getun ya sudah nggak bisa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mau sholat, ya Allah saya disiksa, seandainya saya dulu sholat, saya akan sholat, sudah nggak bisa, dulunya ternyata jahat, ucapannya tidak terjaga, sekarang getun, ya sudah tidak bisa. Maka disiapkan. Maka yang kita takutkan adalah mangkana yu'min billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir. Ini banyak di dalam hadis, iman kepada Allah, iman kepada akhir. Maka kita harus selalu berpikir, memandang jauh bagaimana akhir kehidupan kita. Kalau kita punya anak, bagaimana akhir anak kita. Bagaimana kita menyiapkan akhirnya. Begitu.
supaya kita tidak menjadi orang-orang yang getun. Karena getun itu tidak ada di depan. Yang nama getun pasti ada di belakang. Nah, ini sementara yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Monggo saya kembalikan kepada Pak Albi.